Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrullahu ala taufiqi wa amtinani. Huwaladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhirahu ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wassalamu tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqam minha zawjaha wa bazza minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad fasafadan adima. Amma ba'd. Yang saya hormati, yang dirahmati Allah, yang dipilih Allah, yang dijamin oleh Allah langkah kakinya dari tempat masing-masing sampai ke Masjid Namirah Lamongan, yang Allah jamin pula duduknya dalam bermajlis di Masjid Namirah. Segenap pengurus dan takmir Masjid Namirah, para asatidz, para alim, para ulama, para kiai, hadirin wal hadirat, ikhwani wa akhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Rabbuna wa ta'ala atas nikmat yang senantiasa dicurahkan untuk kita. Dan nikmat Allah begitu luar biasa. Kita saja yang kadang tidak memperhatikan nikmat tersebut. Kalau lihat dalam tubuh kita misalnya, bersyukur kita pagi tadi Allah masih menggerakkan kaki kita melangkah ke masjid atau ke musola. Kalau saya tinggal itu yang paling dekat musola, maksudnya jauh. Jadi kalau saya subuh itu musola. Kaki kita bisa melangkah ke musola atau ke masjid. Tangan masih bisa digerakkan. Lisan masih bisa berucap. Ibu-ibu malah sedang ngomeli suami sama anak-anaknya. Ini nikmat semua ini. Itu kalau dicabut Allah nikmat itu, kapanpun bagi Allah hal yang mudah. Coba kita lihat, kita hitung nikmat Allah ini. Coba tolong angkat tangan jamaah yang mau matanya dicongkel, dikasihkan orang lain, dibayar 10 miliar. Coba angkat tangan. Tidak ada. 100 miliar. 1 triliun. 100 triliun. Tuh kan, ternyata mata kita dibanding uang 100 triliun jenengan tidak gubris. Tapi kita kadang nggak bersyukur terhadap indahnya mata kita bisa melihat. Ya. Itu masih mata. Belum nikmat-nikmat lagi yang lebih jauh lagi dari mata. Saya nanya, kalau kita kebetulan nggak punya mata, masih bisa datang nggak ke Namirah? Nggak punya mata, masih bisa datang nggak ke Namirah? Masih dituntun atau didorong. Ya. Coba nikmat yang lain. Kalau nggak punya jantung tuh kira-kira bisa nyampe Namirah nggak? Nggak punya jantung, nyampe kuburan. Nggak punya paru-paru, nggak punya darah, kuburan tempatnya. Nih kita jarang bersyukur nih hal-hal seperti ini.
Makanya Allah berfirman dalam surat An-Nahl surat 16 ayat 18, wa in ta'udu nikmatallahi la tusuha. Dan apabila kalian tidak menghitung nikmat Allah, nggak akan kalian sanggup menghitungnya, kata Allah. Buktinya tadi pakai ratusan triliun juga tidak bergubris semua. Berarti nikmat Allah ini luar biasa. Maka yang terbaik buat kita adalah bersyukur. Karena dengan kita bersyukur, nikmat ini Allah tambahkan. Dan janji Allah hak. Diletakkan di Ibrahim surat ke-14 ayat yang ke-7. Wa ita'adana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Rabbuna wa ta'ala memaklumatkan, barang siapa mensyukuri nikmatku, aku akan tambahkan nikmat-nikmat ini bagimu. Manakala kufur terhadap nikmatku, azabku sangat pedih. Semoga yang hadir malam hari ini beserta segenap keluarga kita semuanya di hadapan Allah dijadikan hamba-hamba yang abd dan sakura. Amin. Salam dan salawat tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita pun juga mampu meneladani beliau. Mampu ittiba, terutama dalam 5 hal. Kalau kita mampu mencontoh Rasul 5 hal ini, jaminannya luar biasa. Gak kalah lagi nikmatnya dengan tadi. Jantung, paru-paru, ginjal. Apa? Dicintai Allah semasa di dunia ini. Gak nunggu di akhirat. Dicintai Allah. Wa yaghfir lakum, dosa dan kesalahannya diampuni. Dan ini Allah letakkan di Ali Imran 31. Kul in kuntum tuhibunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan Muhammad, apabila mereka benar-benar mencintai aku, Robnya, katakan fattabi'uni. Rasul suruh mengatakan ikuti aku. Maka siapa mencontoh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutama 5 hal. Cara beribadah. Cara beribadah. Yang kedua, cara menjalankan syariat. Yang ketiga, cara menjaga ukhuwah. Yang keempat, cara bermuamalah. Yang kelima, berakhlakul karimah. Kalau kita bisa mencontoh Rasul, yuhibbukumullah, Allah mencintai. Wa yaghfir lakum dunubakum, dan Allah mengampuni dosa dan kesalahan kita. Ibadahlah seperti Rasul. Idul Fitri kemarin, saya pulang ke rumah. Mohon maaf, saya nggak punya ibu, punyanya mama, Sheila. Saya pulang ke rumah mama, ketemu teman lama. Pas itu sholat maghrib, saya keluar dari rumah jalan, kata teman saya ini, nang di Kris. Gitu. Mohon maaf, manggil saya nama lama, Christian, karena memang teman kecil. Dan dia muslim sejak lahir. Kalau saya kan muslimnya setelah 30 tahun. Dia tanya, kemana Kris? Saya bilang, sholat. Melu ta? Sholat opo? Loh, jelas-jelas maghrib. Ojo aneh-aneh, saya bilang gitu. Maghrib. Pirang rakaat? Gitu. Ojo aneh-aneh pok, saya gitu kan. Yo telu. Loh, durung ono perubahan. Gitu katanya. Loh, nek wis telu ya budal. Aku wis tahu nek wis 3 rakaat. Loh, ganti wedi. Saya ajak ya 3 rakaat aja anane. Oh wis tahu aku nek 3 rakaat, wis budal dhewe. Gitu. Lah terus kan mulai ono perubahan tak melok. Astagfirullah. Model begini nih mana mungkin dicintai Allah. Sampai saya turun maghrib pulang, loh, cek dikun ya sik pancet. Ya apa? Tetep sida 3 rakaat, apa ono perubahan? Rada wedi tenan. Maka ikuti Rasul cara ibadah. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum. Yuhibbukumullah loh. Hibbu, cinta. Allah pakai kata cinta loh. Ini saya kasih gambaran cinta ya. Saya kasih gambaran cinta. Suami istri. Hakikatnya uang suami, uang siapa? Uang istri. Kalau uangnya istri? Wih, banter yang buri istri. Wajar dijaluk kita ya. Waktu uang suami, uang istri pelan. Uang situ istri, banter banget. Wajar dijaluk kita ya. Maka para suami hati-hati.
Jangan gampang pakai uang istri. Karena kaidah syar'i, uang suami hakikat uang istri, uangnya istri uang istri. Jadi kalau suami mau pakai uang istri, mungkin ada bisnis atau apa ya, di luar jam kerja, tidak mengganggu jam kerjanya, tapi ada bisnis, ngomong sama istrinya, "Dik, kayaknya uangmu diperlukan." Istri harus tegas, "Mas, iki statusnya aku sedekah apa sampean utang?" Ya, karena uang istri uangnya istri. Suami gengsi disedekah istri, langsung jawab utang. Kalau suami bilang utang, tegakkan surat Al-Baqarah ayat 282. Kumpulkan anak-anak. Perhatian, bapakmu utang. Kasih saksi dan tertulis. Hati-hati para suami. Nih, uang suami, uang istri, uangnya istri. Pekan depan suami ditodong. Kata suami, "Apa iki? Luluran." Langsung keluar. Pekan depan todong lagi. "Apa mana? Facial." Keluar lagi. Pelan depan skincare. Duh, bayangin. Masya Allah. Ini baru cinta manusia. Dia akan berusaha membahagiakan yang dicintai. Apalagi kalau yang cinta Allah, tidak usah minta, belum minta diberi, bahkan semua kebutuhan kita dicukupi. Dan janji Allah ini diletakkan di surat 65 ayat yang ketiga. Wa yarsuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Ini Allah kalau sudah mencintai hambanya, akan diberinya rezeki dari arah tidak disangka. Semua kebutuhannya dicukupi. Dosa dan kesalahan diampuni. Gimana caranya? Ikuti Rasulullah. Semoga kita yang hadir malam hari ini beserta segenap keluarga dijadikan Allah mampu untuk ittiba pada Rasul dengan optimal, sehingga mencapai derajat hamba-hamba yang muttaqi, husnul khatimah, dan ahlul jannah. Amin Allahumma. Ini masih muqaddimah. Sebelum tema, jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Baik, sekarang tanggal berapa? 31. Belum. Tidak ada tanggal 31. Mana ada tanggal 31? Kata Rasul, "Innama syahrun tis'un wa asir." Sesungguhnya jumlah hari dalam Islam itu 29. Mana ada 31? Ini tanggal berapa sekarang? 20? 20? Nah, 24 apa? Dzulqa'dah. Ada apa dengan bulan ini? Dalam surat 9 At-Taubah ayat 36, Rabbuna wa ta'ala berfirman, "Inna aidatas suhuri indal hisna asara sahram fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atum hurum dzalikad dinul qayyim fala tadlimu fihina anfusakum wa qatilunal musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin." Artinya, sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah 12 yang sudah Allah tetapkan sejak Dia menciptakan langit dan bumi. Minha, di antaranya arba'atum hurum, ada 4 bulan yang diharamkan Allah. Dzalika dinul qayyim, ini ketetapan agama yang lurus dari Allah. Fala tadlimu fihina anfusakum, maka jangan kalian mendolimi diri di 4 bulan ini. Jangan kalian menganiaya diri di 4 bulan ini. Jangan menyia-nyiakan 4 bulan ini. Nah, 4 bulan ini diuraikan Rasulullah Muhammad SAW. Hadisnya Bukhari, nomor hadis 1583. Kalau Muslimnya 1679. Diriwayatkan Abu Bakar radhiyallahu an, Rasul bersabda, "Minha arba'atum hurum." 4 bulan yang diharamkan Allah, salasu mutalawiyatu, yang 3 diurutkan, yakni Dzulqa'dah. Sekarang sudah pekan ketiga ini,
Udah mau masuk pekan keempat, udah mau habis ini Dzulqa'dah ini. Setelah itu Zulhijjah bulan 12. Kemudian tutup tahun, insya Allah nanti tahun 1446 Hijriah masuk bulan 1 Muharram. Nah, nih Dzulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Ini urut bulan 11, bulan 12, bulan 1. Wa syahru Rajab mudarradi baina Jumada wa Sya'ban. Yang satunya lagi Rajab yang diapit Jumadil Akhir dan Sya'ban. Maka di 4 bulan ini Dzulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab, jangan menganiaya diri. Apa makna fala tatlimu fina anfusakum? Allah ketika memberikan kita kemudahan, pertolongan, rahmat, terutama dari Qur'annya. Sayangnya hamba yang menerima ini, mereka membagi dirinya 3. Bukan Allah yang bagi ya. Manusia yang menerima Quran, manusia sendiri yang buat kelompok. Dalam surat Fatir, surat 35, ayat 32. Summa arosnal kitab baladina stofaina min ibadina. Faminhum dolimu li nafsih. Wa minhum muktasid. Wa minhum sabikum bil khairat bi'idznillah. Kemudian ketika kitab ini aku berikan kepada hamba-hambaku yang kami pilih. Namun di antara mereka ada yang mendolimi diri. Yang mendolimin ini, itu yang matanya tidak digunakan untuk keagungan Allah. Tadi makanya saya buka mukadimah nikmatnya mata. Hatinya nggak dipakai untuk memahami ayat-ayat Allah. Telinganya nggak dipergunakan untuk memperdengarkan ayat-ayat Allah. Ini dalam surat 7, surat Al-A'raf ayat 179 disebutkan Allah, lahum qulubun la yafqahuna biha walakum a'yunul la yubsiruna biha walakum adanul la yasma'una biha. Mereka punya mata tapi tidak digunakan untuk melihat kekuasaan Allah. Mereka punya hati tidak dipakai untuk memahami kekuatan Allah. Mereka punya telinga enggak dipakai untuk memahami. Ini dolimuli nafsih. Nah ini golongannya sing dijak sholat maghrib mau pirang rokaat nih melok-melok nih. Ini golongan ini. Kurang ono perubahan. Itu nek ono perubahan aku melok. Nek telu wis tahu aku, wis budalo dhewe. Ini maksud dolimuli nafsi. Yang kedua tadi muktasid. Muktasid ini pertengahan. Seperti apa muktasid ini? Muktasid itu waktunya poso, poso. Waktunya sholat, sholat. Waktunya bayar zakat, bayar zakat. Ini kalau kata Lamongan waton gelinding. Apa? Waton gelinding, pokoknya melaku aman selamat. Ndak punya giroh, ndak ada giroh. Lah yang ketiga ini loh, sabikum bil khairat bi'idznillah. Masya Allah. Ini contohnya apa? Halo? Contohnya panjenengan semua ini loh. Panjenengan ini masuk sabikum bil khairat bi'idznillah. Hadisnya Bukhari. Nomor hadis 71. Perawi Muawiyah bin Sufyan radhiyallahu anhu, Rasul bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Kalau Allah mengendaki kebaikan pada diri seorang hambanya, maka Allah akan menggerakkan hamba tersebut hadir ke majelis. Untuk apa? Dijadikan tafakuh, memahami agama. Wa idza qa'ada maghfirallahu, duduknya dijamin ampunan dosa. Sapembiku khairat bi'idznillah. Ini loh orang-orang yang terdepan dalam kebaikan dengan izin Allah. Nah, berarti jenengan ini masuk sabikum bil khairat bi'idznillah. Bersyukurlah. Ini besok surga ini ketemu yang ini, golongan ini. Tidak mungkin ketemu orang yang buka botol, tukang mendem, tidak mungkin. Dibedakan. Maka bersyukur kita bisa dipertemukan nanti di surga Allah. Ini yang namanya sabikum bil khairat bi'idznillah. Maka bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab itu pun masih ditambah. Bulan 11, 12, 1, 7 masih ditambah bulan 9. Apa itu? Loh, September. Nang gereja kono ae nek September. Ojo nang namira gak wedi dadan. 1, 11, 12, 1, 7, 9 Ramadan. Jadi kenapa Allah katakan fala tadlimu fihina anfusakum, jangan kalian mendolimi diri di 4 bulan ini. Itu pun masih ditambah bulan 9 Ramadan. Kenapa? Hadisnya Muslim,
Nomor hadis 1945. Perawi Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasul bersabda, Kulu itu apa kulu? Setiap. Nek kolu ucapan, nek gak kolu gak iso mangan. Kulu amalan ibnu Adam, setiap amal anak cucu Adam, hasanatu asru amsaliha ila sab'amya di'fin. Maka setiap amal kebaikan anak cucu Adam, aku siapkan pahala 10 sampai 700 derajat. Contoh, kita tadi sholat berjamaah, betul? Walaupun saya tadi dapat rakaat kedua, nyampe di sini, masbuk, tapi dapat rakaat kedua. Sudah dapat surat neraka tadi, ayat kedua neraka gitu. Nah, dikai surat neraka ini wenes hati, ya. Al-Qari'ah. Jadi surat neraka ini, ndredeg lagi kena surat neraka. Ya. Tadi rakaat kedua surat neraka tadi. Saya datang pas rakaat kedua, saya bisa mengikuti. Berarti berapa pahala kita tadi berjamaah? Berapa? 27. Kalau sendirian naik ketompo. Gitu. Kalau berjamaah 27, kalau sendirian naik ketompo. Wong kadang naik siji itu belum karuan ketompo kok. Allahu Akbar. Langit muni gluduk-gluduk. Waduh, memean kurung tak entas. Gitu. Gimana mau keterima? Ibu-ibu apalagi bar blonjo terus sholat. Enak daging kok dirawon, pot disoto, pot diempal, coba. Makanya jaminan berjamaah. Kita ini ahlu sunnah wal jamaah, bukan ahlu sunnah wal ijenan. Jadi kalau bisa itu datanglah berjamaah penuhi, ya. Apalagi ini bulan-bulan haram, ya. Keutamanya luar biasa. Maka tadi janji Allah berapa? Kullu amalan ibnu Adam hasanatu asru amsaliha ila sab'amya di'fin. Dikasih 10 sampai 700. Andai kata tadi sama Allah, maghrib kita tadi, isya kita tadi dikasih 10. Berarti berapa? 270. Salah. Saya dulu juga ngiranya begitu. Tapi setelah saya buka kita hadisnya dan masuk hadisnya, pangkat derajat. Kalau pangkat derajat di atas. Berarti kalau dikasih 10 itu 27 kali 27 kali 27 sampai 10. Itu kalau dikasih Allah 10. Kalau dikasih 700. 27 pangkat 700. Diketik di kalkulator, keluarnya error. Nggak cukup digitnya. Sama ketik di HP. Ngulak beberapa detik hang. Nggak sanggup. Kenapa ini? Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, masa Rasul menyampaikan ini, bertanya, kenapa Rasul? Kalau Allah sampai berikan kita amalan itu 10 sampai 700. Malaikat Jibril menyampaikan kepada Rasul, ini jawaban dari Allah. An-Nisa 28. Jawabannya di sana. Yuridullahu au yukofi pangku wa khaliqa insanu dha'ifa. Allah tidak memberikan keringanan. Allah tidak memberikan kemudahan. Allah tidak memberikan pertolongan sebab manusia ini lemah. Kita itu kan keliru, salah, khilaf, alpa, kurang ilmu, gak paham, malah diterjang-terjang ngawur. Ini numpuk-numpuk pahala keburukan. Sedangkan kebaikan kita tuh pelan. Kalau gak dibantu Allah dikasih 5 bulan, 4 haram, Dzulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab dan Ramadan. Sepertinya gak mampu kita melampaui sirat. Saat kapan? Yaumal jam'i, hari kita dikumpulkan. Yaumuddin, hari pembalasan. Yaumul hisab, hari di mana amal ini diperhitungkan. Yaumul mizan, hari timbangan amal. Nggak sanggup kita. Maka kita dibantu Allah. Satu amal kebaikan itu dilipat-lipatkan 10 sampai 700. Bayangkan. Maka jangan disia-siakan. Ya. Nah disinilah itu sholat. Dalam hadis Bukhari nomor hadis 18. Muslimnya 36. Perawi Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Rasul bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin." Islam itu terdiri dari 5 pilar. Sahadati la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Wa aqimis shalah wa ita'iz zakah
was-shaumi Ramadan, wal hijjil baiti. Islam dibangun atas 5 pilar: syahadat, salat, mendirikan salat, menunaikan zakat, dan puasa Ramadan, serta berhaji. Maka 5 amalan besar ini, itu kalau di bulan-bulan yang diharamkan luar biasa. Salat sudah tadi. Sekarang kalau infak sedekah, Rasul bersabda, "Mamin anfiku fi sabilillah kuludina kafatu min sab'amiyad di'fin." Siapa yang menginfakkan 1 dinar, ditukar Allah 700 dinar. 1 dinar ditukar 700. Dari mana Rasul mengatakan ini? Halo? Dari mana? Al-Baqarah. Coba dibuka ayat 261. Rabbuna wa ta'ala mengatakan di sini, "Masalul ladina yunfikuna amwalakum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah." Perumpamaan orang yang menanamkan 1 butir biji, aku tumbuhkan berapa? Sab'a sanabila. Aku tumbuhkan 7 cabang. Kulli sumbulatin, setiap cabangnya mi'atu habbah. Aku jadikan 100 butir. Nah, berarti 1 dinar jadi 700. Itu ternyata Rasul hujahnya dari Al-Baqarah 261. Sekarang kalau kita korelasikan ke rupiah, 100 koin 100. Nemu sisan di cedek parkiran. Ireng sisan kena bleduk. Rodok mengkong sisan mari kelindes ban truk. Dicemplungno namiro. Ya Allah, minta tukar ya Allah. Jare malaikat, sing gak nemu gak ono ta, Bro? Mbok uangnya sendiri gitu loh. Nanti tidak duit nemu. Maka kalau 100 tadi dimasukkan jadi berapa? Kalau menurut matematika dari hadis dan dari Quran 70.000, betul? Lebih. Orang infak sedekah itu sebenarnya 100 jadi itu lebih. Hari ini kita nggak sakit, nggak mengeluarkan obat. Kira-kira kalau beli obat lebih nggak 70.000? Lebih. Ongkosnya, kendaraan, dokternya, kita nggak pernah memikirkannya. Kenapa sih Allah pakai angka? Sholat dikasih angka 27. Kemudian semua angka-angka. Sebab manusia ini senengannya hitung-hitungan untung rugi. Makanya sama Allah dikasih matematika. Sisanya tak kayak bilangan. Padahal 7 itu maknanya besar. Langit berapa lapis? 7. Hari Allah ciptakan berapa? 7. Kita disuruh tawaf berapa kali? 7. Disuruh sa'i? 7. Orang yang masuk surga tanpa hisab berapa? 70.000. Loh, kira-kira namiro ini masuk kuota ndak? Masuk. Kok dimen sih jawab masuk. Lah nek ndak masuk ya, kalau bener-bener cuma 70.000, ya jelas ndak masuk. Sudah habis. Di zaman Nabi sudah berapa ratus ribu mujahid. Sebelumnya di masa habis gak dapat. Jadi makna 7 itu besar dalam dalam kaidah Islam ini. Makanya 777 itu biasanya muslim. Nek katik songo bau teh. Tahu bau teh? Cino, kiu-kiu. Mas saudara-saudaraku. Maka disinilah makna 7 itu besar gitu loh. Jadi sebenarnya nggak saklek 100 rupiah jadi 70.000 lebih. Kita tidak sakit, nggak keluar obat, nggak keluar biaya dokter, nggak kendaraan, nggak rumah sakit, berapa sudah lebih. Ini. Maka infak sedekah yang dilakukan di bulan Dzulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab dan Ramadan itu benar-benar ditukar berlipat-lipat. Mana pernyataan Allah bahwa infak sedekah yang dijanjikan itu berlipat-lipat? Diletakkan Allah di surat 57 Al-Hadid ayat 18. Innal musaddiqina wa musaddiqati aqridullaha qardun hasanan yud'afu lakum wa lakum ajrun karim. Maka laki-laki perempuan yang bersedekah dengan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik akan dilipat gandakan. Tuh, tinggal
Kalau ini bulan-bulan biasa ya Al-Baqarah 261 lah hitungan matematikanya, kalau 700 gitu, pada lebih sebetulnya. Tapi kalau bulan-bulan haram, Dzulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab ditambah Ramadan, masih dikasih lagi 10 sampai 700. Tuh. Maka jangan takut-takut infak sedekah itu. Jadi kalau ada kotak amal lewat itu, ada kotak infak lewat tuh. Pas Jumatan, kurang 7 orang, pura-pura tidur. Supaya dilompati. Waduh, belum bersyukur nih orang. Mestinya gimana? Buka dompet mestinya. Seret. Ternyata di dompet ada 5.000, 10, 20, 50, 100. Masing-masing 1 lembar. Yang mana yang dimasukkan? Alah, 5.000. Yang mana? 100. Iya tah. 5.000. 10, 20, 50, 100. Yang mana yang dimasukkan? Hah? Iya tah? Pret. Dimasukkan plak barang jajan, keliru mau tak lebok dengan Amir. Kalau menurut Allah yang mana? Yang 20 itu keren. Allah mintanya yang 20. Karena Allah yang ngajari. Dan ini Allah letakkan di surat 25. Al-Furqan ayat 67. Waladina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dalika qawwama. Ini loh hamba-hambanya Allah yang Maha Maksi lagi Maha Penyayang. Kalau infak sedekah tidak berlebihan, tidak juga medit. Tapi wakana baina zalika qawama, yang tengah. Ada yang tanya, Ustaz, lah kalau pas 100-nya saya taruh tengah, ini duduk tengah posisi bro, ini tengah nominal gitu loh. Apa ndak boleh 100? Boleh, tapi jangan ngomel. Masukkan 100, keluar namiro, lu bakule liwat tiwas tak cemplung nomo. Ini lebih parah. Ada yang lebih parah lagi. Ada 5.000, 10, 20, 50, 100 masih gini. Kita ini kan orang yang welek. Lu golek orang yang welek. Ya Allah ya Rahman ya Rabb. Maka jangan disia-siakan. Maka kalau tadi bilang fala tatlimu fi anfusakum. Jangan kau sia-siakan bulan ini. Perbanyak infak zakat sedekah di bulan haram. Ya. Itu salat sudah, zakat infak sedekah sudah, dan zakat infak sedekah itu jaminannya surga loh. Tadi Allah bilang ajrun karim kan di surat Al-Hadid ayat 18, wa ajrun karim, dan aku beri pahala yang mulia. Apa sih pahala yang mulia? Para mufasir sepakat pahala mulia itu surga. Dan Allah berikan lagi ketegasan ayat, manakala kita infak sedekah itu pasti surga. Diletakkan di Ali Imran 133 dan 134. Wasari'u ila mafiratim mir rabbikum wal jannah arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Segeralah mendapatkan ampunan dari Allah Rabbmu dan mendapatkan surga seluas langit dan bumi yang diberikan kepada hambanya yang bertakwa. Siapa? Ayat 134-nya pertama Allah ucapkan alladzina yunfikuna fisarra'i wad-dharra. Diberikan pada orang yang infak sedekah baik waktu lapang maupun sempit. Tuh pertama kali infak sedekah. Baru setelah itu wal kadiminal ghaidh, orang-orang yang mampu menahan amarah. Setelah itu wa'afina amininas, mau memaafkan kesalahan orang lain. Setelah itu yuhibul muhsinin, orang-orang yang berbuat kebaikan. Jaminannya surga seluas langit dan bumi. Sekarang saya tanya, orang berbuat baik berarti pasti masuk surga? Kata Allah tadi kan yuhibul muhsinin, orang yang berbuat kebaikan. Sekarang saya tanya, orang berbuat baik pasti masuk surga? Belum tentu. Kenapa? Kenal Chow Yun-fat? Tahu Chow Yun-fat? Aktor Hong Kong. Chow Yun-fat tahun 2018, setahun sebelum Covid, dia bagikan Hong Kong, dolar Hong Kong, 1/4 kontainer ukuran 7 feet. Diterima sama Allah? Enggak.
Sebab Cuyunfa, Tuhannya ada 5, rupa-rupa warnanya. Coba dia muslim, diterima. Karena Allah punya syarat gitu loh. Amalan itu diterima kalau dia beriman. Kalau nggak beriman nggak diterima. Maka dalam surat 14 Ibrahim ayat 18, masalul ladina kafaru bi rabbihim a'malahum tanistaddat bihi riyuh fi yaumil asif la yaqdiruna mimma kasabu ala sayd dalika huwad dalalul ba'id. Perumpamaan orang-orang yang ingkar terhadap Allah Rabbnya, maka amalan mereka aku jadikan debu yang bertebangan saat bertiup angin kencang. Mereka tidak bisa memberikan pertolongan sedikit pun terhadap apa yang mereka usahakan di dunia ini. Dan ini kesesatan paling jauh. Tuh kan? Jadi bukan Allah tidak adil. Pernah Pak ada yang tanya, kenapa Allah tidak adil? Hah? Siapa yang bilang Allah tidak adil? Orang berbuat baik kok tidak bisa masuk surga. Siapa? Itu sokongan, onggoan, cuilan seng, limangwat tuh nggak bisa masuk. Lah iya mereka tuanya ada 5 rupa-rupa warnanya. Saya bilang. Kalau muslim iya, karena ditetapkan dari ayat. Jadi bukan Allah tidak adil. Tapi lihat ketika orang beriman, sedikit saja amalnya diterima sama Allah, dibalas melebihi yang dilakukan. Dan ini Allah letakkan di surat 16 An-Nahl ayat 97. Man amilan solihan min dakari au unsa wa huwa mu'min. Tuh lihat, wa huwa mu'min dalam keadaan beriman. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wala najzriyanakum ajrakum bi ahsani ma kanu ya'malun. Namun laki-laki perempuan yang berbuat kebaikan dan dia dalam keadaan beriman, maka aku jadikan hidupnya dalam kebaikan, aku balas melebihi apa yang dilakukan. Nah itu. Jadi bukan Allah tidak adil, sudah dikasih garisnya sama Allah. Kalau kamu beriman, jadi berbuat baik jaminan surga? Iya, kalau beriman kepada Allah. Makanya dapat surga itu paling sederhana. Jadi mendapatkan surga paling sederhana, syaratnya 2. Ingin dapat surga, ingin ketemu Allah, syaratnya cuma 2. Syarat sederhana. Diletakkan Allah di surat 18. Surat apa? Al-Kahfi ayat 110. Faman sa'ayarju liqa'a rabbih fayaman amalan sholihan wala yusrik bi ibadati rabbihi ahada. Maka barang siapa ingin melakukan perjumpaan dengan Allah Rabbnya, hendaklah dia berbuat baik dan tidak menyekutukan Allah dengan apapun dalam mengibadatinya. Sudah, itu jaminan surga. Jaminan ketemu Allah. Itu paling sederhana. Apakah tempatnya Firdaus? Tunggu dulu. Kalau mau Firdaus, ya kualitas sholatnya gimana? Kualitas puasanya gimana? Kualitas infak sedekahnya itu. Surga ada berapa lapis? Halo? Surga berapa? 8. Mau tahu surga itu apa aja? Mau? Caranya masuk? Mau? Nantikan pada channel dan gelombang yang sama. Kalau ada nanti Jumat lagi ahad kelima, ketemu lagi judulnya surga mana yang aku pilih. Nah, nanti kita ungkapkan di sana, ya, berdasarkan Quran dan hadis Rasul Muhammad SAW. Ini kita selesaikan dulu bulan haram. Nah, maka bulan-bulan haram ini, semua amal kita itu dilipat-lipatkan. Sholat, infak, zakat, sedekah. Nah, sekarang puasa. Kan tadi Islam dibangun atas 5 pilar. Maka adakah puasanya di bulan haram? Ada. Syariat puasa di bulan haram Allah letakkan di bulan 12. Disebut Saumi Arafah. Rasul bersabda, "Ma min saumi Arafah yukafiru madhiya wal baghiyat." Siapa yang puasa hari-hari Arafah, diampuni dosanya 1 tahun plus 1 tahun berikutnya. Maka Rasul Muhammad SAW dan para sahabat puasa tanggal 1 sampai 9. Ada juga sahabat yang lompat-lompat puasanya, nggak penuh 1 sampai 9. Ada yang tanggal 1 puasa, tanggal 2 enggak. 3 puasa, 4 enggak. 5 puasa, 6 enggak. 7 puasa, 8 enggak. 9 puasa, 10 sholat Id. Diampuni 2 tahun. Yang 1 sampai 2 tahun. Yang puasa tanggal 9 tok 2 tahun. Milih mana? Songo tok wong arek-arek.
Cuman kita lupa bahwa itu bulan haram. Yang beda apanya? Pahala. Kalau keutamaan sama, mamin saumi arafah yukafiru madiyah wal bagiyat. Siapa yang puasa Arafah diampuni dosanya setahun plus 2 tahun. Ini namanya keutamaan. Sama, mau 1 sampai 9 diampuni 2 tahun. Mau lompat-lompat 2 tahun, 9 tok 2 tahun. Milih mana? Songo tok, aja kayak. Maka di sini yang membedakan itu di pahalanya. Apalagi Allah berfirman, dimasukkan dalam hadis Rasul, hadis Muslim tadi 1145. Saya lanjutkan. Qala Rasul sallam, qala Allahu azza wa jalla. Berarti firman Allah ini, ila saum, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajsibih. Puasa itu bagianku, milikku. Yahdahu syahwat wa ta'amahu min ajli lisaimi. Karena hambaku yang puasa, dia mampu sabar menutup syahwatnya, dia sabar tidak makan minum karenaku. Farhatani inda fitrahu wal farhatani inda liqa rabbih. Maka aku berikan dia 2 kebahagiaan mutlak di dunia ini dan kebahagiaan mutlak saat bertemu denganku di surga. Tuh janji Allah. Maka puasa yang ada syariatnya di bulan 12 dan di bulan 1 namanya saumi Asyura. Maka Rasul mengatakan, ma'min saumi Asyura yukafiru madiyat. Siapa yang puasa Asyura diampuni dosanya 1 tahun. Rasul mengucapkan ini langsung dikritik. Yang kritik nggak tanggung-tanggung. Mertua sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Ya Rasulullah, maha antum saumi ila Yahuda wa Nasara. Rasul, kenapa Anda puasa seperti Yahudi dan Nasrani? Dulu Yahudi dan Nasrani itu puasa di bulan haram tanggal 10 Muharram. Dulu, karena pada waktu itu mereka belum punya kalender. Belum ada kalender Mizan punya Yahudi, belum ada kalender Masehi Januari sampai Desember. Semua pakai milik Allah, ya. Semua pakai milik Allah sebagaimana Allah katakan, inna iddatas suhuri indallahi 12 sahram. Sesungguhnya jumlah bulan di sisi ke-12 yauma khalaqas samawati wal ardo, yang sudah aku tetapkan sejak aku menciptakan langit dan bumi. Cuman bahasanya Ibrani, bukan bahasa Arab. Maka dulu namanya bulan 1 itu Magrom, Ibraninya. Arabnya Muharram, Sogar, Safar, Robandi, Robiul Awal. Beda ucapan karena beda tata bahasa. Sama seperti March. Cari Lamongan Maret. Agustus, itu orang sana. Gini, Agustus, nah seperti itu. Hanya beda di penulisan dan ucapan sesuai dengan kondisi bahasa. Maka Yahudi dan Nasrani dulu puasa tanggal 10 Muharram. Makanya Abu Bakar As-Siddiq protes ke Rasul, kok sama dengan Yahudi Nasrani? Kenapa Yahudi Nasrani dulu puasa sebelum mereka buat kalender jangan? Karena nabi besarnya 2 kaum ini. Buka Al-Baqarah 50. Jawabannya ada di sana. Wa id farraqna bikumul bahra fa'aldainakum wa aqrana ala fir'auna wa antum tanzurun. Ingatlah ketika aku belah laut. Aku selamatkan kalian. Aku tenggelamkan Fir'aun dan mengikutnya dan kalian menyaksikan. Tuh, jadi ketika nabi besarnya 2 kaum ini, kaum Yahudi dan Nasrani, nabi besarnya Musa, ketika dikejar Fir'aun, mentok, nggak ada jalan laut. Laut mana? Madura. Nah, Laut Merah. Tak pikir pindah Nusantara ya, di Laut Merah. Dipukulkan tongkatnya. Tuh, makanya Allah bilang Muharram itu syahrullah, bulannya Allah. Syahru itu bulan. Disandarkan dengan zalzalah, syahrullah, bulannya Allah. Makanya jangan pakai suro. Kalau pakai suro ya gitu, manten ndak berani, mantu ndak berani, pindah rumah ndak berani, nyunatkan anak ndak berani. Karena apa? Suro.
dibuatkan filmnya sama musuh Islam, judulnya Malam Satu Suro, sing main Susana. Isuk dadi manten, bengi dadi sundel bolong. Ini ku lek manten suro. Akhirnya takut semua. Saya waktu pindah dari tempat rumah ketintang terus pindah sampai ke mama, sampai pindah saya pernah pindah berapa kali saya, sampai di rumah mama, di rumah adik, pindah-pindah. Itu saya setiap kali pindah selalu saya pindah di bulan Muharram. Sampai tonggo ngomong, "Mas, iki suro kok pindah?" Aku gak suro, aku Muharram. Dan kebetulan tempat adik itu tusuk sate. Kok wani mas tusuk sate? Sudah saya makan satenya, saya buang tusuknya. Hal paling dibenci oleh itu yang gini-gini gitu. Sampai-sampai Allah mengatakan dalam firman-Nya di surat An-Nisa 48, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman adzima." Sungguh Allah tidak akan mengampuni dosa urusan syirik musyrik, menyekutukan Allah. Allah ampuni semua dosa selain syirik musyrik itu. Maka siapa yang pokoknya sudahlah, jangan pakai surah lah, pakailah Muharram. Ini kok wani tusuk sate? Tak jawab, wis tak makan satenya, tak buang tusuknya. Orang Islam tidak boleh percaya yang begitu-begitu. Harus menunjukkan saya pindah bulan. Kalau memang Allah nanti ridho dan mengizinkan, kalau saya mantu Muharram juga. Yang penting mantu gak pokoknya jok mantu ae poso Ramadan, gak diwedi. Manten Ramadan awan. Ngomong oleh gak ngetono panganan. Sorry Pak, ndak ada makan karena ini bulan Ramadan. Ganti wedi, tapi gambarnya amplop gede nang undangan. Nah sudah, astagfirullah. Nah sudah saudaraku. Maka disinilah, maka puasa pun sampai dibedakan sama Allah. Nah sehingga siapa yang puasa Senin Kamis di bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab itu dibedakan dengan puasa di Rabiul Awal, Rabiul Akhir, beda. Jumadil yang membedakan ini di bulan haram gitu. Atau Ayyamul Bid. Ayyamul Bid itu apa? Puasa 3 hari. Afdolnya tanggal 13, 14, 15. Kalau diterjemahkan puasa putih. Berapa hari? Ya, puasa putih 3 hari. Tapi jangan pakai bahasa Jawa. Sudah itu aja, puasa putih 3 hari, memutihkan hati. Maknanya hadisnya Rasul. Diterjemahno Jawa ora ganti wedi. Apa? Iku lho Mas poso mutih 3 dina. Ya apa? Iku lho Mas mangane sego putih, ngombene banyu putih, mulai bleset. Oh berarti gak oleh gawe lawuh, ndok, tapi putih, kuningnya aja. Lho. Susu, yang penting gak coklat atau stroberi. Wah, tahu kukusen mbok goreng coklat. Aneh-aneh. Strup leci putih, nek lemon hijau. Stroberi aja aneh-aneh gitu. Ikuti yang dari Rasul. Jadi itu semua dilipat-lipatkan. Nggak ada yang tidak. Ini janji Allah hak. Maka begitu luar biasanya bulan-bulan haram ini. Maka saudara-saudaraku, puasa sudah dapat, infak sedekah sudah. Nah, yang terakhir tadi apa? Hijjul baiti man istata'a, berhaji. Memang bulan 12 ini ada bulan yang sangat lebih khusus nih. Tinggal 1 pekan lagi nih kita masuk ini bulan 12. Maka ada amalan yang luar biasa di bulan 12 ini. Amalan paling utama di 12 ini, bulan yang diharamkan Allah ini, amalan pertama paling utama diletakkan Allah di surat Ali Imran 97. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Maka wajiblah manusia melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu. Dulu kata mampu ini itu mampu ninggali yang di rumah, mampu untuk sangu selama di sana, mampu untuk amanah terselesaikan. Sekarang tambah lagi kata manistatoanya. Apa? Nek katut kuota. Saiki kuotane puluhan tahun. Surabaya itu sudah masuk 40. Antrian tuh 40 tahun. Terus saya ngomong daftar seket. Budal umur 90. Cek urip tah saya gitu. Seram dewedi teman. Masya Allah. Maka amalan utama haji
Namun ketika kita tidak mampu haji, itu loh, yuridullahu, Allah memberikan kemudahan. Kalau nggak bisa haji, diturunkan. Apa? Surat 22 ayat 34. Wali kuli ummatin ja'alna man sakayat kurusmallahi ala marrazaqahum min bahimatul an'am. Maka aku syariatkan setiap umat ini melakukan penyembelihan dengan menyebut namaku atas rezeki yang aku berikan padanya dalam bentuk hewan ternak. Tuh. Jadi kalau nggak mampu haji, kurban. Kurban nggak mampu, tapi benar-benar nggak mampu ya, bukan lebes. Kemarin di Surabaya salah satu masjid saya tanya, masih ada yang merokok, keren loh, ada yang jujur, angkat tangan. Sehari berapa pak? 1. Tetap bojone nyaut 2 Ustaz, 2 itu. Tuh kan bojone di mana krungu. Oh iya 2. 1 pak berapa puluh ribu? 20.000. Itu pasti Bu. Iya setiap hari Ustaz. Oke. 20 kali 2 40. Kalau setiap hari saya hitung 30. Berarti 40 kali 30 hari. Itu 1.200.000. 1 bulan. Itu kalau dikalikan 12, 14 juta dihitung. Tuku wedhus 3 juta, jadi tidak mampu. Itu namanya mbeti, mblebes. Ya. Tapi kalau memang benar-benar tidak bisa mampu beli, tidak apa-apa diturunkan sama Allah gitu loh. Gak mampu haji, kurban. Gak mampu kurban, diturunkan sama Allah. Innal musaddiqina wa musaddiqati, bersedekah. Surat 57:18. Jadi diturunkan. Tidak mampu haji, kurban. Dan kalau kurban tidak usah aneh-aneh. Ikuti kurban yang dari Rasul. Onta, golongan lembu, banteng. Sopo sing kate nyekeli. Aja aneh-aneh tuh. Terus kambing, domba. Malah ngene, yo bonek supaya itu akeh beli gajah. Terus gak usah aneh-aneh lah. Cek iso akeh sing didum, gak usah aneh-aneh. Ikuti syariat Rasul kalau pengen dicintai Allah. Nah, kemudian gak mampu ini benar-benar. Dan di lapangan kemarin ada yang tanya, Ustaz, apakah betul katanya kambing membeli hewan kurban itu tidak boleh ditawar? Saya luruskan ini hadisnya. Rasul mengatakan, siapa yang beli jangan dicela. Jangan dicela. Misalnya gini, piro iki? Petang, wah, cilik gini. Nah, itu dicela. Itu dicela, itu yang nggak boleh, itu sohi. Kalau katanya tidak boleh ditawar. Nah, kalau yang tidak boleh ditawar itu hadisnya rawahu Blantik. Boleh ditawar. Ya. Malah ada yang kemarin tanya di masjid, Ustaz, apakah betul? Saya kemarin mau beli kambing, ditanya, sudah akikoh? Belum, beli 2. Loh, itu hadis rawahu bakul wedus. Nggak ada hubungan akikoh sama kurban. Kalau dulu nggak pernah akikoh ya sudah. Sekarang mampu kurban. Ayatnya jelas, wali kuli umatin ja'ana man sakaliat kurusmallahi alama rozaqahum mibaimat. Jelas ayatnya. Jadi kalau dulu tidak diakikoh ya sudah. Sampai tahu kenal Bangun Samudra? Kenal? Iku sapa sing ngakikoi? Wong lahir procot nang gereja sampai umur 30. Wong tuanya tidak ada yang ngakikoi. Begitu dia besar belajar, Rasul tidak akikoh ya tidak pernah mengakikoi diri, tapi berkorban. Itu Bangun Samudra, kenal? Nah itu. Siapa sing ngakikoi ngarep nang gereja biar. Nah jadi Rasul nggak pernah mengakikoi diri, jadi nggak usah. Ya waktunya mampu kurban. Nah ternyata kurban tidak mampu, benar-benar tidak mampu ya. Bukan tukang ngudut mau blebes beti tadi ya. Benar-benar tidak mampu, diturunkan sedekah. Sedekah kita perbanyak sedekah. Ternyata sedekah pun tidak mampu. Lah wis toh. Sedekah itu tidak mampu. Dikasih kemudahan Allah. Rawahu Muslim nomor hadis 1006. Perawi Abu Dar Al-Ghifari. Tidak bisa sedekah. Rasul mengatakan khamsa sedekatan. Ada 5 perkara mengganti sedekah. Tidak mampu bener loh ya. Tapi jangan, lek ngono gak usah duwe nggih 5 iki. Itu namanya mbelebes mbedi. Yang pertama adalah bidikrullah, kata orang yang hatinya berzikir, ingat Allah, itu ahli sedekah. Yang kedua, amar ma'ruf nahi mungkar, orang yang menyeru hal yang ma'ruf, mencegah kemungkaran, itu ahli sedekah. Yang ketiga, amalil waktu, orang yang mau beramal dengan tenaga dan waktu.
Jadi misalnya, ada duri di tengah jalan, ada pecahan kaca. Ini kalau kena kaki orang, ini ahli sedekah. Hanya dengan tenaga dan itu ahli sedekah. Yang keempat, hubungan suami istri. Loh, ya apa? Hubungan suami istri ahli sedekah. Makanya para istri itu minta suami duluan nggak apa-apa. Sungkan Ustaz, ini hadis Muslim 1006 garing ngomong, Mas, ka infak sedekah ta, iki lho kota amal wis siap. Kan enak, gitu. Nekat ya dijawab, ketoke gak dhisik, jawaban maneh. Pancen sampean niku Mas, gak ahli sedekah. Gitu. Bayangin, sampai sebegitunya Islam ini dikasih kemudahan Allah. Terus yang kelima, tabassumuka, senyum. Sampai senyum loh dihitung sedekah. Ini kalau tidak punya duit, makanya jadi orang tojok metutu teh, Pak. Iki nek metutu teh, sekali senyum dirasani sak lamongan, iso guyu tibakno areke. Iya, obatnya gurung diombe. Ada lagi yang senyum tok gak mari-mari, iki obatnya durung entek juga. Nah, saudara-saudaraku, maka sampai sebegitunya. Jadi kalau tidak mampu haji, kurban, tidak mampu kurban, sedekah. Gak mau sedekah, puasa. Tanggal 1 9 tadi, atau lompat-lompat seperti Rasul. Puasa. Tidak mampu puasa, paling rendah ini apa? Litukabbirullaha alama hadakum wala alakum tashkurun. Al-Baqarah 161. Disuruh takbir, tasbih, tahlil, tahmid, wis. Itu paling tidak bisa sedekah, takbir, tasbih, tahlil, tahmid mulai tanggal 1 sampai hari tasyrik. Ustaz, ada yang takbir 2, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha. Ada yang 3, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mana yang benar? Saya bukakan hadis. Ternyata dua-duanya sama-sama ada hadisnya. Rasul tidak melarang, silakan. Rasul 2, sahabat yang 3 boleh. Yang penting 2 atau 3, jangan 4 takbir. Sebab 4 takbir itu sholat jenazah, ya. Nah, saudara-saudaraku, maka disinilah takbir, tasbih, tahlil, tahmid. Itu pun tidak mampu. Terakhir ini, suruh apa? Berbuat baik. Wis, tidak bisa haji, kurban. Tidak bisa kurban, sedekah. Tidak bisa sedekah, puasa. Tidak bisa puasa, likutabbirullaha, takbir, tasbih, tahlil, tahmid. Tidak bisa itu, perbanyak doa. Tidak bisa, suruh berbuat baik. Berbuat gak iso, buyaroh. Gak usah ngaji mana nang buka botol ya, nang kono wis. Repot. Nah, saudara-saudaraku, itu amalnya yang bisa kita lakukan di bulan-bulan haram ini pas 60 menit nih. Mudah-mudahan Allah berikan kita semua umur yang berkah, kesehatan yang berkah, rizki berkah, halan thayyibah, sehingga di bulan-bulan haram ini kita mampu melakukan fardu, melakukan sunnah dan amal-amal soleh ijma ulama yang dari Allah. Dipertemukan kita kembali dengan bulan Ramadan dan beramal sehingga amalan kita Allah jadikan amalan yang soleh, solihah, makbula wa mutaqabbala. Amin, Allahumma amin. Ini yang bisa sampaikan untuk renungan malam hari ini. Semoga membawa manfaat. Mohon maaf atas kekurangan. Aku qouli hada, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.